Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Fauzia Andriani dari kelas PGSDC 2018. Hari ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran IPS SD dengan materi manusia dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan, kemudian memahami pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia, kemudian pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sekitar. Apakah kalian tahu apa sih pengertian lingkungan, kondisi geografis, kemudian pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia? Marilah kita simak video pembelajaran berikut. Mengamati video pembelajaran tadi, pastinya sudah menemukan jawabannya kan? Tapi di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama, arti dari lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kegiatan manusia. Kira-kira apa saja segala sesuatu yang ada di sekitar manusia? Ya, contohnya yaitu udara, air, tanah, sumber daya, dan orang di sekitar. Kemudian kegiatan manusia seperti belajar dan bekerja.
Nah, selanjutnya yaitu fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan ada 3, yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat aktivitas manusia. Yang pertama yaitu fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal. Sudah jelaskan bahwa fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Jika tidak ada lingkungan, maka di mana kita akan tinggal? Kemudian yang kedua yaitu fungsi lingkungan sebagai tempat mencari makan. Di dalam lingkungan terdapat tumbuhan dan hewan. Nah, kita bisa memanfaatkan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan kita. Contohnya, sebagai seorang petani. Petani menanam padi, kemudian padi diolah menjadi beras, kemudian beras dimasak menjadi nasi, dan nasi tersebut bisa menjadi sumber makanan bagi kita. Kemudian contoh dari hewan yaitu kita bisa memanfaatkan daging dari hewan tersebut untuk kita makan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi lingkungan sebagai tempat aktivitas manusia. Sudah jelas juga kan bahwa kita dalam beraktivitas juga membutuhkan lingkungan. Contohnya pada saat kita belajar di rumah, di sekolah, dan di kelas. Nah, rumah, sekolah, dan kelas itu merupakan lingkungan. Jadi, jika tidak ada lingkungan, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Nah, di sini ternyata kegiatan manusia itu juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. Apa sih kondisi geografis itu? Kondisi geografis yaitu keadaan suatu wilayah yang meliputi letak, cuaca, iklim, jenis tanah, dan bentuk wilayah. Contoh dari kondisi geografis yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, kondisi geografis ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi di masyarakat. Kondisi geografis di dataran rendah, kegiatan ekonominya berupa pabrik, peternakan, pekerja kantoran, dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian kondisi geografis di dataran tinggi, kegiatan ekonominya yaitu tempat wisata seperti air terjun, kemudian jasa penginapan atau villa, kemudian tempat bertanam sayur atau buah. Karena suhu di dataran tinggi sejuk dan tanahnya cocok untuk penanaman buah dan sayur. Kemudian tempat untuk kebun teh. Yang ketiga yaitu kondisi geografis di daerah pantai atau perairan. Kegiatan ekonominya yaitu berupa jasa transportasi pelabuhan, kemudian mata pencaharian nelayan, kemudian tempat wisata pantai, dan budidaya mutiara juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sekitar. Sumber daya alam sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, apa sih pengertian dari sumber daya alam? Sumber daya alam yaitu semua bahan yang ditemukan oleh manusia dalam alam dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan keberlangsungan hidup manusia. Nah, pemanfaatan sumber daya alam juga harus seimbang dengan keadaan lingkungan. Kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, karena akan menimbulkan kelangkaan sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, macam-macam pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sekitar yaitu ada 3. Yang pertama sebagai bahan tambang, kemudian yang kedua sebagai bahan penghasil energi, kemudian yang ketiga pertambangan mineral industri.
Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat. Yang kedua yaitu bahan penghasil energi. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar bensin. Kemudian gas alam digunakan sebagai gas LPG. Kemudian batu bara digunakan sebagai bahan bakar minyak atau semen. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia di bidang pertambangan mineral industri. Yang pertama yaitu granit atau batu kapur. Granit atau batu kapur digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian fosfat digunakan sebagai bahan bakar industri pupuk. Kemudian pasir kuarsa digunakan sebagai bahan pembuatan kaca, pembuatan piring, dan pembuatan gelas. Kemudian kaolin itu sebagai bahan untuk pembuatan keramik. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu manusia dengan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Tanpa lingkungan, manusia tidak bisa menjalani kehidupannya. Jadi, lingkungan berperan penting dalam kegiatan manusia sehari-hari dalam beraktivitas. Kemudian, kondisi geografis berpengaruh juga terhadap kegiatan manusia. Kondisi geografis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dari 3 daerah tersebut, kegiatan ekonominya berbeda-beda. Kemudian, sumber daya alam. Sumber daya alam sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Tapi, kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan kalian tulis soal ini di buku tugas kalian. Yang pertama yaitu cari tahu tentang pekerjaan orang tuamu. Kemudian kelompokkan termasuk kondisi geografis di daerah mana. Apa itu di daerah dataran tinggi atau daerah dataran rendah atau di daerah pantai. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk melestarikan sumber daya alam. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi diri kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.